Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Widi, masih di channel Widi Songsu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel ini ya, yang selalu subscribe, like, dan share ke message yang mereka punya. Jadi tanpa anda channel ini pasti tidak akan berkembang. Untuk kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara daftar SMA atau SMK negeri dengan menggunakan jalur afirmasi. Yang saya khususkan adalah bagi pemilik KIP atau dan lain-lain, anak buruh, dan juga bagi penyandang disabilitas ya. Jalur afirmasi yang pertama adalah pemilik KIP, KIS, KKS ataupun surat-surat bagi warga yang tidak mampu yang lainnya. Yang kedua adalah bagi anak buruh. Yang ketiga adalah bagi inklusi atau difabel. Untuk jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Langsung saja. Berkas atau data yang disiapkan bagi pemilik KIP atau KIS atau KKS. Yang pertama adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua adalah Kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga adalah Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Yang keempat adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Yang kelima adalah Kartu Bantuan Pangan Non Tunai atau KBPNT ya. Selanjutnya untuk membuktikan kebenarannya maka dibutuhkan lagi yaitu surat pernyataan. Itu surat pernyataan penanggung jawab mutlak. Nah, ini yang menunjukkan kebenaran dari data-data tersebut ya. Kedua adalah anak buruh wajib menyiapkan sama ya, kalau mempunyai KIP, KIS, KKS, PKH dan KBMD disertakan salah satu saja. Yang kedua adalah surat atau tanda asosiasi buruh. Yang ketiga, selanjutnya jika tidak mempunyai KIP, KIS, KKS, PKH, KBMD bisa meminta surat ini ya, keterangan miskin. Lalu yang terakhir adalah surat tanda asosiasi buruh. Nah, sama untuk membuktikan keabsahan atau kebenaran dari data-data tersebut wajib menyertakan surat pernyataan penanggung jawab mutlak. Itu bagi anak buruh ya. Yang ketiga adalah berkas untuk inklusi atau disabilitas. Jadi yang pertama hasil asesmen awal atau asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis ataupun kepala sekolah asal. Jadi inilah data yang disiapkan dari inklusi atau disabilitas ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sekolah dan jurusan. Pada sekolah menengah kejuruan negeri atau SMK negeri ada beberapa jurusan yang wajib menyertakan surat pernyataan kesehatan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tidak boleh buta warna bagi beberapa jurusan berikut ini: tata kecantikan rambut dan kulit. Yang kedua, tata busana. Yang ketiga, multimedia. Yang keempat, teknologi dan rekayasa, kecuali program keahlian teknologi konstruksi dan properti. Dua, teknik industri. Yang kelima, farmasi. Yang keenam, seni dan industri kreatif. Jadi 6 inilah jika Anda memilih 6 jurusan di antara 6 jurusan ini wajib menyertakan pernyataan kesehatan ya, surat pernyataan kesehatan.
bahwa benar-benar tidak buta warna. Ini nanti untuk surat pernyataan kesehatan itu bisa di-download ya, karena sudah disiapkan di laman ppdbjatim.net, yang isinya adalah orang tua menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa atas nama putra-putri mereka benar-benar tidak buta warna dan atau mempunyai tinggi badan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di beberapa jurusan SMK negeri tahun ajaran 2021 ini. Setelah mengisi surat kesehatan lalu difoto ya, di situ juga ada materainya. Setelah diberi materai lalu tanda tangan lalu difoto. Setelah itu nanti bisa diupload. Selanjutnya sekolah dan jurusan sama ya, SMKN jurusan berikut ini wajib menyertakan pernyataan kesehatan. Ini khususnya tinggi badan paling rendah 153 bagi putri dan tinggi badan paling rendah 158 bagi laki-laki. Selanjutnya sekolah dan jurusan. SMK dan jurusan berikut ini wajib menyertakan surat kesehatan. Ini kalau tadi adalah buta warna, yang ini adalah tentang tinggi badan, yaitu tinggi badan paling rendah 153 untuk putri dan 158 atau tinggi badan paling rendah 158 bagi siswa laki-laki. Jurusan apa sajakah yang perlu menyertakan surat kesehatan tentang tinggi badan berikut? Yang pertama adalah tata boga, yang kedua adalah usaha perjalanan wisata, yang ketiga adalah perhotelan, yang keempat adalah spa dan beauty terapi, yang kelima adalah tata kecantikan rambut dan kulit, yang keenam adalah teknik alat berat. Jadi keenam jurusan berikut wajib menyertakan surat pernyataan kesehatan yang memuat nanti salah satunya adalah tinggi badan ya. Selanjutnya yang terakhir, berkas yang diupload atau diunggah adalah sebagai berikut ya. Berkas-berkas tadi itulah yang disiapkan tadi yang harus diunggah. Bagi pemilik KIP ya ini ya salah satunya, KIP, KIS, KKS, PKH, KBNT, ini adalah KBPNT, ini dipilih salah satu. Ini bagi pemilik kartu-kartu berikut ini ya. Yang kedua adalah bagi anak buruh menyertakan surat atau tanda asosiasi buruh, atau jika tidak mempunyai KIP dan lain sebagainya bisa menyertakan surat keterangan miskin. Salah satu berkas tadi difoto ataupun di-scan dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran yang ditetapkan di laman ppdbjatim.net tahun 2021. Selanjutnya file berkas dan ukuran yang ditetapkan di laman ppdbjatim.net tahun 2021. Jadi harus betul-betul sesuai ya. Jika tidak pasti nanti sistemnya akan membaca error atau tidak akan bisa terupload. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berkas-berkas tadi difoto atau di-scan. Jadi langkah yang pertama adalah foto atau scan berkas dengan format yang pasti adalah gambar ataupun JPEG ataupun juga PNG juga bisa ya. Jadi sekali lagi difoto dulu berkas tadi. Contoh misalkan berkas KIP ataupun berkas KIS ataupun berkas PKH dan lain sebagainya. Setelah itu dilihat ukurannya. Ukuran lebih dari 100 KB kurang dari sama dengan 400 KB. Jadi sekali lagi ukurannya adalah lebih dari 100 KB kurang dari 400 atau maksimal 400 KB lah. Jadi seperti itu. Jika di luar ukuran ini pasti nanti terbaca
tidak valid atau dia nanti akan error, seperti itu ya. Untuk mempermudah bagaimana Anda nanti mengunggah atau mengupload gambar yang sesuai ya dan valid dengan ketentuan ppdbjatim.net tahun 2021, maka akan saya berikan tutorial bagaimana caranya membuat ukuran itu lebih kecil ya, jadi 100 kilobyte, pokoknya di antara 100 kilobyte maksimal 400 kilobyte. Itulah ketentuan dari ppdbjatim.net tahun 2021. Langsung saja silahkan dibuka Google ya, karena nanti kita akan mengompres atau ngonvert dengan cara online ya, jadi sekarang sangat mudah sekali. Lalu ketikkan convert, nah itu sudah muncul file JPG. Tentunya Anda sudah harus mengetahui ya file mana yang akan dikonvert ya, jadi jangan sampai bingung. Jadi disiapkan dulu file mana yang akan dikonvert, karena setelah ini kita akan mengunggah file yang dasar tadi yang akan dikonvert. Setelah itu kita search. Nah ini ada banyak pilihan, silahkan pakai yang atas saja ya, kita ambil misalkan pakai yang atas. Nah ini yang saya maksud, jadi kita akan memakai unggah file. Nah langsung jelajahi saja. Nah ini kita akan mencari di mana letak file yang akan kita upload. Misalkan tadi saya sudah menempatkan di sini. Nah, ini file contohnya nanti yang akan saya upload. 400 ya. 100% dari 400 KB menjadi berapakah? Nah, jika kita unduh kira-kira menjadi berapakah file tersebut? Kita tutup ya, masuk di download. Setelah itu kita buka file manager ya, atau yang untuk pengelola file, lalu masuk di download. Nah ini langsung saja masuk di download. Nah ini dia, ini kita coba, kita cek berapakah ukuran filenya. Nah ini teman-teman, jadi ukuran file dari 400 lebih sekarang menjadi 107. Nah, jadi inilah ya, inilah ukuran yang valid atau yang ditetapkan di laman ppdbjatim.net tahun 2021 ya. Jika tidak sesuai dengan ukuran ini, pasti nanti akan ada sistem error istilahnya, nanti file tidak diterima. Nah, baik, seperti itu cara mengonvert atau mengecilkan ukuran file. Semoga bermanfaat. Untuk langkah pertama, silahkan dibuka browser Anda masing-masing, baik itu di komputer maupun di HP Anda. Kebetulan saya di sini memakai Chrome ya. Lalu masuk ke mesin pencarian yaitu Google. Saya memakai Google. Setelah itu ketikkan pada kolom pencarian ppdbjatim.net. Itu adalah laman dari ppdb Jatim SMA SMK Negeri tahun 2021. Jika sudah muncul, silakan diklik laman atau alamat dari ppdb Jatim tahun 2021 tersebut. Ini adalah tampilan depan laman
ppdbjatim.net yang nanti untuk pendaftaran SMA SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Setelah itu silahkan dipilih kota sesuai dengan KK yang Anda miliki. Jadi jangan sampai keliru, misalkan kabupaten ya kabupaten, jika kota ya kota, biar nanti tidak ada kesalahan saat Anda melakukan pendaftaran nantinya. Inilah tampilan laman ppdbjatim.net di kota Anda masing-masing ya. Ini saya contohkan, saya buka dengan tujuan kota Malang ya. Jadi itu tadi bagian depan dari laman tersebut. Dan setelah kita memilih kota, secara otomatis menu-menu yang ada di laman ppdbjatim.net 2021 pasti akan mengalami perubahan ya. Kalau tadi di awal bagian menu itu diawali dengan pra pendaftaran, sekarang saat kita masuk ke suatu kota atau kabupaten tertentu sesuai dengan KK kita masing-masing, maka menu-menu tersebut akan berubah ya. Setelah itu silahkan memilih pada menu pendaftaran, karena ini saya akan menyontohkan nanti tentang pendaftaran jalur afirmasi ya. Berarti silahkan diklik menu pendaftaran. Setelah itu arahkan ke afirmasi. Jadi situ ada 3 pilihan, yaitu afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Silahkan pilih yang afirmasi. Inilah bagian depan atau tampilan pendaftaran poin afirmasi. Di situ ada tata cara pendaftaran jalur afirmasi SMK atau SMA ya, tertulis seperti itu. Silahkan dibaca poin-poin yang ada di situ ya, mulai dari 1 sampai 4, atau kalau kita scroll itu bisa sampai banyak. Sekarang ini di tampilan saya adalah 1 sampai 4. Di situ juga muncul yang perlu disiapkan adalah nomor induk siswa nasional atau disingkat NISN, dan juga mencantumkan nanti yang untuk masuk adalah nomor PIN peserta atau PIN peserta ya. Jadi ini diperuntukkan bagi yang sudah ngambil PIN tentunya. Langsung saja isikan NISN Anda masing-masing dan juga masukkan PIN Anda yang sudah Anda ambil beberapa hari yang lalu ya, yang dimulai setelah tanggal 17, berarti mulai tanggal 18 itu. Jika yang sudah verifikasi raport dan tidak ada kekeliruan antara raport fisik dan raport yang nilai yang diupload, maka pada tanggal itu bisa mulai mengunduh atau PIN sudah bisa muncul. Lalu setelah Anda selesai memasukkan NISN dan juga sudah memasukkan PIN, silahkan langsung memilih jalur afirmasi yang sesuai dengan KK Anda atau keadaan Anda ya, yang mana yang akan Anda pilih. Di situ ada 3 pilihan. Yang pertama adalah jalur keluarga tidak mampu, yang kedua adalah jalur anak buruh, dan yang ketiga adalah jalur penyandang disabilitas ya, atau inklusi. Jadi untuk jalur 1 dan 2 itu berkas-berkasnya sudah saya sampaikan di awal tadi ya, di video awal tadi ya. Langkah berikutnya silakan centang captcha ya, saya bukan robot. Setelah itu silahkan klik login, jadi untuk melihat ke tampilan berikutnya. Inilah tampilan dari jalur yang Anda pilih tadi ya. Kebetulan saya memilih jalur afirmasi. Di situ diinformasikan
data diri siswa yang akan daftar ke tingkat lanjutan ya. Dalam hal ini adalah SMA negeri ataupun SMK negeri. Langkah selanjutnya adalah memilih kota sekolah yang akan Anda tuju. Ini saya contohkan, misalkan saya memilih kota Malang ya. Sekolah yang dituju bebas, sudah terserah sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Jangan lupa diklik kolom yang menunjukkan SMK tujuan ya, biar di situ nanti muncul beberapa pilihan SMK dan pilih sesuai dengan pilihan Anda. Jika tidak diklik di bagian kolom SMK tadi, dia tidak akan muncul ya. Tahap selanjutnya adalah tahap mengupload atau mengunggah berkas yang sudah Anda siapkan ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa jalur afirmasi keluarga tidak mampu bisa menyiapkan salah satu dari kartu-kartu yang sudah diprogramkan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia, mulai dari KIP, KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, atau mungkin KKS dan lain sebagainya. Pilih salah satu saja yang di situ sudah benar ukurannya, biar nanti tidak ada masalah atau kendala saat diupload. Klik tambah file untuk mencari file Anda yang sudah Anda siapkan, baik itu di HP ataupun komputer Anda masing-masing ya. Yang jelas sekali lagi, ukuran file harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada laman ppdbjatim.net 2021 ya, yaitu 100 KB sampai dengan 400 KB. Jika file yang sudah Anda siapkan sudah Anda klik, dimasukkan, ditambahkan, lalu silakan ngeklik unggah file. Setelah file tadi terunggah, langkah berikutnya adalah silakan diklik tombol pojok kiri bawah, pojok kanan bawah, yaitu berikutnya. Inilah tampilan file Anda yang sudah Anda upload. Jadi posisinya adalah berdiri ya. Jadi nanti silahkan siapkan file dengan posisi berdiri atau portrait. Klik simpan permanen. Berikutnya ada syarat dan ketentuan dari pendaftaran ppdbjatim.net 2021 ini, dan itu adalah wajib dicentang. Lalu silahkan tekan simpan permanen. Klik lagi simpan permanen sesuai yang ada di tampilan. Selanjutnya tahap yang tak kalah penting adalah tahap cetak bukti. Ini membuktikan bahwa rangkaian Anda dari awal sampai akhir sudah selesai, mulai dari tadi memilih sekolah, selanjutnya memilih jurusan, dan mengunggah atau mengupload berkas sudah selesai. Cara nyetaknya adalah silahkan setelah klik cetak bukti, lalu tekan Ctrl P, pilih Save as PDF. Setelah itu silahkan diberi nama sesuai dengan keinginan Anda yang mudah diingat. Baik, seperti itu ya teman-teman, cara dari pendaftaran jalur afirmasi. Ini yang saya contohkan adalah dari keluarga tidak mampu. Langkah yang pertama masih sama, yaitu buka Google, lalu ketikkan laman ppdbjatim.net. Setelah itu dibuka saja.
ditunggu ya, agak lemot karena banyak yang akses. Lalu silakan di scroll ke bawah jadi seperti ini, atau bisa pakai mouse. Nah, pastikan ini langsung di ini ya, ppdbjatim.net. Nanti jika masuk di sini nanti dia akan tidak muncul ini ya. Jadi langsung masukkan di sini. Lalu selanjutnya adalah pilih kota sesuai dengan KK yang Anda miliki. Misalkan kita ambil kota Malang. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, seperti itu ya. Jika sudah masuk di sini, otomatis ininya akan berubah. Nah, ini ada pendaftaran, yang di sini ada juknis, di sini ada template ya, surat pernyataan pertanggungjawaban jika diperlukan. Di sini ada juknisnya, ketentuan dan prosedur, unduh bukti jika nanti sudah selesai melaksanakan ya. Jadi sekarang silakan masuk di sini pendaftaran. Ada 3 jalur. Kita memilih yang pertama saja, yaitu jalur afirmasi. Langsung ya diarahkan ke sini. Ingat sekali lagi, jika muncul seperti ini langsung diarahkan ke sini. Dia akan langsung kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari view pendaftaran afirmasi ya. Jadi yang pertama apa? Login tadi sudah ya. Selanjutnya untuk SMA memilih satu sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Selanjutnya yang poin ketiga, untuk SMK memilih satu kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona ataupun luar zona. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berupa KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Sosial Tunai, BST, Kartu Bantuan Pangan Non Tunai, KBPNT, Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM, dan atau program bantuan pemerintah lainnya sebagai bukti keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah. Jadi itu ya. Khusus peserta didik dari anak buruh mengunggah poin yang keempat ditambah dengan surat atau tanda keanggotaan. Nanti saya jelaskan ya, di awal tadi sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya yang poin keenam, khusus peserta didik penyandang disabilitas mengunggah hasil asesmen awal. Ini asesmen ini adalah seperti rapot ya biasanya ya, atau hasil dari pihak kesehatan atau dari pihak kepala sekolah. Lalu langkah yang terakhir ya, yaitu nanti mengunduh bukti pendaftaran ya, seperti itu ya. Baik, langsung saja kita akan bersama-sama belajar atau masuk dengan link ya, ini ya, pendaftaran jalur afirmasi. Masih sama ya, langkah pertama masukkan di sini ada nomor induk siswa nasional yaitu NISN, atau yang kedua yaitu PIN, yaitu PIN-nya harus sudah disiapkan. Nah, langsung saja kita tulis di sini misalkan oke. Selanjutnya yang kedua di sini memasukkan PIN ya, yang pasti berarti sudah berhasil mengambil PIN ya. Nah, jika sudah langsung diarahkan ke sini, memilih jalur. Berarti jalur yang dipilih adalah, ini salah satu contoh adalah keluarga tidak mampu. Ya, langsung saja kita klik. Jika nanti anak buruh ya diklik saja di anak buruh, atau disabilitas jika disabilitas atau kebutuhan khusus ya. Jadi saya akan mencontohkan di sini adalah keluarga tidak mampu. Langsung kita klik. Selanjutnya kita centang ini, kita klik centang. Nah, jika sudah yang terakhir kita login. Ini adalah tampilan dari form afirmasi ya. Di situ nanti login kita sudah selesai, pilih sekolah tujuan sudah. Habis itu kita coba mengunggah berkas. Selanjutnya kita mencoba, kita klik. Ya, ini salah satu contoh siswa kita ya.
Selanjutnya kita memilih, ini terserah nanti Anda milih SMA ataupun SMK. Yang di sini saya akan memilih jalur SMK, yaitu kita klik pendaftaran SMK. Nah, scroll lagi ke bawah. Setelah itu pilih sesuai dengan kakak ya. Saya ambil contoh Kota Malang. SMK tujuan yang pasti ini harus sesuai dengan yang Anda rencanakan. Ini saya ambil contoh Nah, setelah semuanya terisi teman-teman, kota sudah, terus SMK tujuan juga sudah, langsung klik saja ke berikutnya. Nah, berikutnya nanti adalah tahap unggah berkas. Nah, ini berkasnya harus sudah disiapkan ya, berkasnya. Nah, karena di sini adalah keluarga tidak mampu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, berkas yang harus disiapkan adalah KIS ataupun Kartu Indonesia Sehat ya, atau KIP, Kartu Indonesia Pintar, ataupun yang lain ya, atau KKS ataupun PKH. Jadi itu ya. Jika sudah siap, langsung saja ke berikutnya. Ini ekstensi berkas foto yang diperbolehkan adalah ini, berupa gambar ya, JPG, JPEG, PNG. Ukuran berkas foto yang diperbolehkan minimal 100 ini ya. Jangan lupa minimal 100, maksimal 400 KB. Nah, jangan salah ya, maksimal 400 KB. Setelah itu langsung saja kita browse. Nah, langsung kita tambah. Oke, di sini. Nah, ini bisa ini. Seret. Oke, kita mulai unggah. Kita coba. Ini baru bagus. Panen. Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya dokumen bukti keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu pada pendaftaran PDP SMK Provinsi Jawa Timur adalah benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari dikemudian bahwa dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika diterima sebagai calon dicabut haknya sebagai peserta didik. Baik, kita klik saya setuju, simpan. Nah, ini langkah yang terakhir ya teman-teman. Setelah selesai semua, langsung simpan permanen. Kita tunggu, masih berproses ini ya, masih berproses. Selamat, Anda telah melakukan pendaftaran pada jalur keluarga tidak mampu PPDB Jatim. NISN-nya sudah, namanya juga sudah. Nah, seperti itu ya. Langkah yang terakhir yaitu mengunduh bukti ya teman-teman. Ini masih proses ya. Unduh buktinya sama, nanti saat unduh bukti masuk lagi menggunakan NISN. Sama ini ya caranya mengunduh bukti. Nah, ini unduh buktinya berarti sama. Login ke situs. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya masukkan PIN-nya.
sudah, silahkan dicentang, saya bukan robot. Seperti lalu login. Nah ini, cetak bukti pendaftaran jalur afirmasi keluarga tidak mampu, diklik saja ya.